Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini masih membahas tentang beasiswa S2 ke luar negeri dan masih bersama dengan Mbak Winda, penerima beasiswa S2 di Ohio State University Amerika ya. Dan di part 2 ini saya akan membahas tentang perbedaan kuliah S2 di Amerika dan di Indonesia seperti apa. Oke, langsung saja Mbak Winda ke pertanyaan ya. Kita sharing-sharing lagi ya Mbak Winda. Saya ingin dan teman-teman juga ingin mendengar pengalaman Mbak Winda sebagai seorang penerima beasiswa. Bagaimana yang pertama ketika Mbak Winda tahu diterima atau lolos beasiswa itu seperti apa? Oke, jadi setelah sekian perjuangan yang telah dilakukan, kemudian tiba-tiba dapat pengumuman, iya berhasil dan akan bisa terbang ke sana itu pada tanggal sekian seperti itu. Maka tentunya saya sangat bersyukur sekali ya, sangat bersyukur dan oke, ini saatnya perjuangan yang lebih menantang lagi. Jadi bukan berarti teman-teman misalnya saya berjuang beasiswa, kemudian beasiswa diterima, terbanglah ke Amerika lagi. Bukan sampai situ saja ternyata perjuangannya, bahwa itu awal dari perjuangan yang lebih menantang lagi. Maksudnya lebih menantang di sini adalah jadi teman-teman nanti harus siapkan mental dan fisik untuk melakukan yang lebih baik lagi. Maksudnya lebih baik lagi bagaimana? Pertama, kita harus mempunyai mindset, oh ya nanti di sana saya harus begini, begini, begini. Tentunya ketika tadi Mbak Lucy menanyakan bagaimana sih ketika sudah tahu diterima? Oh, makanya yang pertama tadi saya bersyukur dan tentunya langsung konsultasi dengan beberapa penerima beasiswa yang sudah pernah terbang ke kampus tersebut sehingga saya bisa tahu kira-kira nanti saya di sana itu seperti apa, akan tinggal di mana, kemudian siapa yang akan saya hubungi, kemudian circle saya siapa saja. Saya harus memastikan bahwa saya di sana sudah akan ready untuk tinggal di mana, kemudian membuat setting lingkungan baru saya seperti apa. Saya harus tahu informasi tersebut, jadi harus konsultasi ke sana, ke sini, kemudian mencari info dan juga mempersiapkan tentang persiapan keberangkatan. Oke, terima kasih Mbak Winda ya untuk jawabannya yang sangat lengkap tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mbak Winda, apa sih bedanya kuliah di Indonesia dan di luar negeri? Apakah ada bedanya? Oke, tentunya sangat berbeda. Dan inilah salah satu tujuan kenapa saya ingin belajar di luar negeri itu seperti itu. Karena saya ingin mempunyai pengalaman bagaimana merasakan atmosfer belajar di luar negeri itu seperti apa sih, seperti itu. Makanya itu yang menjadi salah satu motivasi saya ya. Salah satu motivasi terbesar saya adalah ingin merasakan pengalaman belajar dengan lingkungan di sana. Dan ternyata memang betul sangat berbeda. Apanya yang berbeda? Atmosfer belajarnya. Kalau di sini biasanya ya, saya di sini mengatakan biasanya lingkungan belajarnya adalah lebih banyak ke teacher center. Kalau misal di luar negeri, walaupun sekarang di Indonesia sedang menuju ke student center dan memang di Indonesia sekarang sedang menerapkan itu. Jadi lebih banyak mengacu di siswa atau mahasiswa yang aktif. Nah, kalau di luar negeri sana alias di Amerika dalam hal ini ya, yang saya rasakan adalah mahasiswa benar-benar dilatih untuk mandiri, benar-benar mandiri dan sistem ini sudah benar-benar stabil dilaksanakan di sana. Sehingga ketika saya sampai di sana, saya harus beradaptasi, sangat beradaptasi tentang bagaimana cara belajar versi orang Amerika. Maksudnya bagaimana? Nah, kalau di Indonesia biasanya kan kita tugas-tugas, kemudian juga proses pembelajarannya itu kita dapatkan ketika maksimalnya ya, ketika kita berada di dalam bangku kelas atau dalam bangku perkuliahan. Tetapi ketika di Amerika, dalam hal ini di Columbus tersebut, saya harus mempunyai bekal materi sebelum saya masuk ke dalam kelas. Sehingga di sana saya harus banyak membaca, banyak sekali literatur yang harus saya baca. Sehingga ketika saya masuk ke dalam kelas, saya sudah ready, saya sudah siap dengan apa yang perlu didiskusikan. Jadi di dalam kelas kita membahas diskusi, bukan tentang materi lagi, karena materi itu kita pelajari di luar kelas sebelum masuk ke dalam kelas. Dan sistem ini sangat efektif sekali untuk membantu mahasiswa bisa memahami lebih komprehensif lagi di dalam kelas. Karena bisa dibayangkan ya, kalau misal mahasiswa sebelum masuk kelas sudah punya bekal tentang ilmu atau materi apa yang akan dipelajari di dalam kelas, pasti di dalam kelas mahasiswa tersebut tinggal menggali
informasi apa yang perlu dibahas. Nah, makanya hasil dari belajar itu akan menjadi lebih efektif dan juga lebih maksimal hasilnya. Maka itulah yang sangat membedakan bagaimana proses pembelajarannya, atmosfer belajarnya. Itu yang pertama ya. Jadi gaya belajarnya di sana itu harus sudah punya bekal sebelum masuk ke kelas. Di kelas tinggal pembahasan. Lalu perbedaan yang kedua adalah dari mahasiswanya sendiri. Mahasiswa di sana itu sangat aktif sekali, proaktif untuk menyampaikan pendapat. Di Indonesia, secara general itu masih rata-rata yang aktif ya aktif, kemudian yang pasif ya masih saja, yang pasif itu pasti ada. Nah, kalau di sana hampir semua mahasiswa itu sangat aktif dan berpartisipasi dalam proses diskusi yang ada di kelas. Karena apa? Karena sudah dibekali dengan proses membaca materi sebelum masuk ke dalam bangku perkuliahan. Sehingga misalnya teman-teman bisa bayangkan ya, ketika teman sekelas kita sangat aktif, maka itu juga menularkan kita. Jadi semakin termotivasi untuk membekali diri kita. Maka itu menjadi menjadi pembeda yang ketiga ya, bahwa kita menjadi semakin termotivasi untuk membekali diri kita dan juga untuk beraktif dalam proses diskusi. Maka itu atmosfer belajar di sana itu benar-benar sangat luar biasa. Oke, untuk tugas-tugasnya gimana, Winda? Apakah lebih banyak di sana atau di Indonesia atau gimana sistem tugasnya? Nah, sistem tugas di sana tentunya pasti teman-teman sudah bisa membayangkan ya. Dengan pemaparan saya tadi bahwa dengan gaya belajar itu, nah tugasnya sebelum masuk ke perkuliahan saja sudah ada tugas membaca. Nah, jadi di sana banyak sekali tugas membaca. Nah, setelah tugas membaca itu tidak sampai situ saja. Setelah membaca, kita diminta untuk melakukan diskusi secara virtual. Bisa melalui platform proses pembelajaran secara online yang diterapkan oleh kampus. Jadi pembelajaran secara online waktu itu ketika saya di Amerika sana sudah diterapkan secara stabil di tahun 2015. Kalau di Indonesia sekarang karena memang ada pandemi ini sehingga kita dituntut untuk bisa menerapkan pembelajaran secara online. Ketika saya dulu di Amerika itu sudah diterapkan seperti itu. Nah, jadi diskusi secara online itu kan berarti ada tugas, multiple assignment. Jadi ada beberapa tugas yang berkesinambungan, betul sekali. Tugas pertama harus baca, tugas kedua diskusi virtual. Kalau misal tidak ikut dalam diskusi bagaimana? Ya, nanti kita seperti ada sanksi sosial ya. Maksudnya sanksi sosial adalah, loh kok ini tidak ikut diskusi ya, kemana saja. Nah, nanti seperti itu. Jadi, walaupun tidak ada sanksi secara secara spesifik akademis, bahwa nanti kalau tidak ikut diskusi akan mendapatkan seperti ini, tidak ada. Tapi nanti akan ada sanksi sosial bahwa nanti kita akan dianggap apa kalau kita tidak ikut dalam diskusi tersebut. Makanya itu ada tugas sebelum perkuliahan. Nah, lalu setelah perkuliahan, pasti kita nantinya akan dimintai untuk membuat laporan. Maka dari itu, tugasnya sangat berkesinambungan. Sebelum kuliah ada tugas, setelah kuliah tentunya ada tugas, dan ini baru tugas harian. Belum lagi tugas nanti ada tugas musiman seperti musim UTS, nanti tugasnya juga biasanya membuat artikel seperti itu. Kemudian apalagi tugas UAS biasanya itu berbasis project, berbasis proyek atau berbasis problem, masalah yang memang ada dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi seperti itu tugasnya. Jadi lebih kompleks dan lebih bervariasi. Namun teman-teman di sini jangan khawatir, di sana ada banyak sekali fasilitas yang bisa kita gunakan untuk melakukan konsultasi terkait tugas itu. Apalagi dalam hal ini saya itu kan bukan penutur asli bahasa Inggris. Nah, dari itu saya juga waktu itu rajin untuk konsultasi tentang tulisan saya. Konsultasi ke siapa? Nah, di kampus dulu saya di Ohio State University itu ada platform yang menyediakan konsultasi penulisan bagi mahasiswa yang bukan penutur asing. Nah, jadi sangat membantu sekali. Makanya setiap tugas yang kita buat itu kan kita harus konsultasikan ke bagian writing, bagian penulisan. Nah, jadi setelah kita konsultasikan, nanti kita baru lebih percaya diri lagi untuk dikumpulkan. Misalnya ada yang bertanya, kalau misal tidak dikonsultasikan, apa yang terjadi? Sebenarnya bukan sebuah mimpi buruk ketika kita belum konsultasi, hanya saja ketika kita ingin memberikan tugas kita yang lebih
baik lagi atau katakanlah tugasnya ditulis secara sempurna, maka lebih baik lagi ketika kita bisa konsultasi dulu. Makanya ketika teman-teman tadi mendengarkan pemaparan saya terkait tugas, ternyata banyak tugas ya. Nah, tapi di sana banyak sekali fasilitas pendukung yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan tugas tersebut. Seperti itu. Luar biasa ya. Iya. Dan pastinya harus baca itu ya, Betul Mbak sekali, Winda. baca. Dan alhamdulillahnya saya memang salah satu hobi saya itu memang suka membaca, sehingga ketika saya disuruh membaca ya saya tingkatkan Tidak ada masalah ya? Iya, betul sekali, tidak ada masalah, aman terkendali, alhamdulillah. Oke. Dan sebagai penerima beasiswa kan kita seperti diberikan sebuah amanah ya, Mbak Iya, Winda. Salah satunya adalah untuk lulus tepat waktu. Iya. Nah, gimana sih caranya biar penerima beasiswa itu bisa kuliah dengan baik dan lulus tepat pada waktunya? Tipsnya gimana? Oke, jadi bagi teman-teman ini ya yang menginginkan mendapatkan beasiswa ke luar negeri atau sedang dalam perjuangan untuk mendapatkan hal tersebut, maka pastikan teman-teman itu memang mempunyai komitmen yang sangat tinggi. Nah, ketika teman-teman mendidik diri teman-teman dengan komitmen yang sangat tinggi, pastinya nanti akan lebih mudah untuk manajemen waktu. Nah, itu yang saya rasakan juga ketika ada di sana. Di Amerika, saya dituntut untuk menyelesaikan studi saya tepat waktu dengan standar penyelesaian tugas saya sesuai standar kampus yang berlaku, sehingga kan standarnya lumayan tinggi ya tentunya. Nah, maka dari itu, bagaimana supaya saya bisa menyelesaikan semuanya tepat waktu? Maka tentunya dengan dedikasi tinggi, komitmen untuk manajemen waktu, lalu saya harus fokus ke tugas yang satu, kemudian ketika dapat tugas yang lain, maka selesaikan tugas satu dulu, baru melakukan atau mengerjakan tugas yang kedua dan seterusnya. Sehingga tidak ada hutang tugas atau hutang nilai yang kita miliki. Karena kalau misal kita ada hutang tugas atau hutang nilai, atau misalnya kita terlena dengan jalan-jalan misalnya, iya, itu nanti kita sendiri yang repot, seperti itu. Jadi dulu ketika saya ada di Amerika sendiri, ketika teman-teman melakukan beberapa traveling ke kota-kota besar, ada kalanya saya ikut, ada kalanya saya tidak ikut. Loh, kenapa tidak ikut? Sayang sekali. Ya karena tadi ada amanah tugas yang sudah menanti. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Tentunya kita juga sesuaikan diri kita dengan orang-orang yang memang saling mendukung. Ketika kita bisa pergi bareng, oke, kita pergi bareng, jalan-jalan, refreshing, itu juga penting, perlu, sehingga kita tidak stres ya. Tapi ketika saatnya kita untuk fokus ke tugas, maka kembali lagi selesaikan tugas dan tidak ada hutang lagi. Sehingga ketika kita bisa manajemen waktu, prioritas mana yang perlu kita lakukan, mana yang bisa kita, oke, ini bisa kita tinggalkan dulu. Nah, dari prioritas itu kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dengan tepat waktu, dan tentunya studi kita juga bisa selesai tepat waktu, seperti itu. Oke, luar biasa sekali teman-teman pemaparan dari Mbak Winda. Jadi ternyata kuliah di luar negeri itu tidak sesulit yang dibayangkan, tapi juga tidak semudah. Iya. Itu ya, tetap harus ada perjuangan di situ dan ada konsistensi membaca. Iya, jadi mungkin dari sekarang teman-teman harus hobi baca ini ya. Mulai mencintai proses membaca. Biar nanti kalau teman-teman misalnya diterima beasiswa ke luar negeri sudah terbiasa ya dengan proses membaca. Oke, baik Mbak Winda, terima kasih sekali atas pemaparannya yang sangat lengkap ya. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya gali, tapi waktu sudah cukup panjang ya. Dan untuk teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan mengenai pembahasan kita, boleh di kolom komentar ya. Nanti kita bisa, Mbak Winda bisa menjawab mungkin ya kalau ada yang bisa dijawab. Siap, insya Allah. Oke, baiklah teman-teman, itu saja pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan sharing dari Mbak Winda, dan terima kasih banyak Mbak Winda atas sharingnya ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri seperti Mbak Winda ya. Dan sedikit banyak itu tadi gambarannya seperti apa di sana. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.